Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza, asal dari Ciawi, Tasikmalaya. Mulai usaha ini lebih kayak apa ya? Bisa disebut dengan dulu bisnis latah. Bisnis latah di kala kasarnya kopi shop banyak. Kenapa tidak sih kita buka sendiri gitu? Awalnya suka nongkrong, terus kenapa nggak bikin sendiri? Tapi ada kendala juga pas di kita apa ya, lebih ke basic atau keilmuan masalah kopi atau kasarnya itu enggak, nothing, masih belajar lah gitu. Ya mau nggak mau ya belajar aja dari nol banget gitu. Awal mula dari bisnis latah ya. Untuk produk kita lebih kayak tetap sih lihat dari kedai-kedai yang lain, lebih kayak kopi pasti dari kedai-kedai yang lain juga sih awal-awal. Tapi mau nggak mau kan harus ada signatur juga. Yang akhirnya mau nggak mau kita riset juga buat produk sendiri sih, ke signaturnya lebih kayak gitu. Tantangan terbesarnya lebih kayak nothing ilmu yang akhirnya kita mempercayakan bisnis ini ke orang lain, yang akhirnya berjalan beberapa tahun ya dulu ya, hampir 1,5 tahun, yang akhirnya bukannya untung malah boncos ya. Dari sana ya akhirnya mau nggak mau kita turun langsung mulai belajar ngeriset untuk menu, terus ngitung HPP kayak gimana, terus digital marketingnya kayak gimana. Banyak hal yang kasarnya nggak segampang itu loh di bisnis F&B-an gitu, lebih wah banget gitu. Tanpa nothing ilmu ya mungkin ya salah juga sih. Dikala kita berani ya tetap sih harus ada perhitungan, belajar dan belajar. Lebih kayak promosi terus kasarnya banyak hal, promosi mulai dari diskon atau bundling yang kayak gitu sih. Untuk sekarang sih lebih kayak ngitung HPP, terus harga jual berapa, range margin buat kita berapa. Ya mau nggak mau ya belajar lagi sih, lebih kayak gitu. Mulai dari banyak kos di F&B-an itu, mulai dari tempat, terus karyawan, ya operasional ya kayak gitu. Ya bukan mungkin sih, yang lebih terjadi sekarang ya mau nggak mau harus bener di pembukuan gitu. Harus bener banget di pembukuan dan keuangan. Gitunya lebih kayak gitu. Lebih kayak margin diutamakan ya, minimal sedikit lah tapi ngerih, kalau orang Sunda mah lebih kayak gitu sih. Tempat, alhamdulillah sih tempat punya sendiri. Alhamdulillah tempat sendiri, terus lebih kayak awalnya ini si tempat konsepannya mungkin agak beda di area sekitar gitu. Agak bedanya dengan kita bawa konsepan etnik gitu. Lebih ke, terus target pasarnya, kalau target pasar sih kalau saya pribadi lebih berpikirnya untuk masalah uang beda cerita. Mau anak kecil, mau kakek-kakek, mau kasarnya ini bawa duit ya kita layanin, lebih kayak gitu. Semua target pasar lebih kayak mau nggak mau kita per 3 bulan harus ngeluarin produk baru gitu, terus lebih ke lihat sih di tempat yang lain, ya mau nggak mau kita harus lihat juga, survei juga gitu, tempat-tempat yang lain yang lagiin apa, yang lagi digemari sama anak-anak atau customer itu apa, itu lebih ke sana gitu. Lebih ya mau nggak mau ya produk itu per 3 bulan harus ada lebih kayak gitu. Terus lebih ke menggembor-gemborkan di yaitu media sosial, lebih kayak gitu sih. Lebih apalagi kalau ngomongin masalah kopi, kok harga kopi ini harga segini nih, mendingan kopi saset. Oke gitu. Cuman ya lebih gini, kita ngasih edukasinya, ini kopi bukan sembarang kopi. Kita kasarnya beli dari tangan keberapa, kasarnya ini bener-bener beans kopi yang belum digiling lah gitu. Kita menjaga kualitasnya itu gitu. Bismillah, pengen buka beberapa. Terus si Pakuwon juga sih dari awal kita buka bukan hanya tempat kopi sih awalnya. Yang akhirnya banyak kegiatan-kegiatan di Pakuwon ini, kayak seminar, kayak beberapa event juga yang malahan lebih jauh dari kita dagang jualan gitu. Kayak seminar ya leadership, hypno selling, kebanyakan ya kok
jauh banget gitu. Terus rencana kita nih tanggal 27 sekarang nih ada kelas robotik. Ada kelas robotik juga. Kalau saya lebih si Pakuan ini bukan hanya tempat ngopi, tapi si Pakuan ini harus memberikan beberapa hal. Toh kalau RO sih itu bonus sih, tapi tetap kita juga perlu sih gitu. Posisinya lebih kayak supaya tempat ini berguna untuk masalah edukasinya, untuk masalah kasarnya. Ada beberapa hal yang saya nggak tahu, ternyata banyak temen yang ternyata bisnisnya ngeri gitu. Oh, tepi lagi bisnis iya ternyata ya banyak jadi banyak apa ya? Banyak hal baru untuk bukan satu hal aja yang kita harusin, tapi banyak banget yang akhirnya ya kita si Pakuan ini bukannya sekedar tempat kopi, tapi banyak hal yang harus apa ya terjadi di sini gitu. Lebih kayak gitu sih gitu. Bukan sekedar tempat kopi, lebih ke sana. Ngatur waktunya lebih ke apa ya, lebih ke ya mau nggak mau kita harus rest juga sih. Kita bukan robot yang harus 24 jam stay juga di kedai kan gitu. Banyak hal juga gitu, banyak hal yang kita planning ke depannya kayak gimana sih. Ya mau nggak mau ya kita perlu istirahat juga sih, lebih kayak gitu. Menjaganya lebih kayak kadang ya jadian tadi kan tahu-tahu mana dulu, kadang ada suka dadakan kayak gitu. Ya mau nggak mau sih ya untuk hal-hal yang ini kalau saya pribadi lebih ke semuanya waktu tetap sih dicurahin di sini gitu. Untuk pribadi ya next lah di malam gitu, lebih kayak gitu sih kebanyakannya kayak gitu. Kalau sekarang pengennya sih autopilot pengennya, cuman masih banyak pembelajaran yang si Pakuan ini masih banyak yang harus kita pelajari nih, yang banyak sistemnya ternyata ya mungkin dulu apa ya lebih ke nating ilmu yang akhirnya ya mau nggak mau saya harus terus belajar gitu. Ternyata banyak hal baru yang saya belum paham, yang akhirnya banyak input dari teman-teman yang ternyata gak segampang itu. Tantangan terbesar posisi apa ya, posisi kita belum nyampe target di beberapa minggu landai, terus kita mau nggak mau harus ngadain event. Soalnya kita sudah bikin kalender event, ya mau nggak mau yang akhirnya dengan pengen kita nyawa, tapi itu tuh tantangannya itu tuh mau nggak mau harus dikejar targetnya, lebih ke sana sih untuk tantangannya. Yang baru ingin mulai, satu mempelajari dulu ilmunya dulu, ilmu dari produknya, ilmu dari marketingnya, terus lihat area sekitar, kita mapping dulu kompetitor di area kita kayak gimana, terus daya atau apa ya kultur kita harus benar-benar tahu juga. Kita nggak bisa kasarnya seenaknya bikin satu produk dengan harga sekian tanpa si lingkungan itu daya belinya kurang, nggak bisa. Tetap kita harus riset dulu banyak hal. Jangan sampai kejadian itu juga kita percaya ke orang lain. Untuk masalah bisnis tetap kita harus turun langsung, tetap kita harus mantau terus gitu. Dikala kita masih belajar, mau nggak mau jangan terlalu percaya ke orang juga sih.